Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Azhar rahimahullah. Sebelum kita melaksanakan khutbah dan juga salat Jumat berjamaah, kami mewakili dari pengurus takmir Masjid Al-Azhar akan menyampaikan beberapa informasi yang pertama terkait dengan laporan keuangan. Laporan saldo kas operasional pertanggal 15 Juni 2023. Saldo kas pekan lalu sebesar 53.023.100 rupiah. Penerimaan dari total infak Jumat pekan lalu sebesar 2.319.000 rupiah. Untuk pengeluaran rutin maupun non rutin sebesar 1.585.100 rupiah. Saldo kas pekan ini sebesar 53.757.000 rupiah. Informasi yang kedua, sehubungan dengan datangnya hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, takmir Masjid Al-Azhar Permata Polri akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, sholat Idul Adha di Masjid Al-Azhar yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 atau mengikuti ketetapan pemerintah. Insyaallah sebagai imam dan juga khatib beliau Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar. Yang kedua, penyembelihan dan penyaluran hewan atau daging kurban di area rumah hafid Masjid Al-Azhar Permata Polri yang insyaallah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Terkait dengan hal itu, kami sampaikan ketentuan pelaksanaan kurban di Masjid Al-Azhar Permata Polri sebagai berikut. Yang pertama, pemesanan atau penitipan pembelian hewan kurban berupa sapi insyaallah akan kami tutup tanggal 25 Juni 2023. Untuk pemesanan sapi kolektif 7 orang dengan iuran setiap jiwanya sebesar 3.500.000 rupiah. Nilai tersebut sudah termasuk biaya perawatan, pemotongan dan juga operasional. Bagi jamaah yang ingin mendaftarkan hewan kurban sapi kolektif bisa menghubungi yang pertama sekretariatan masjid dengan Bapak Rianto dan juga Ustaz Mariono. Di blok 5 ada Bapak Haji Yazid, di blok B ada Bapak Riyadi, Bapak Haji Ma'ruf dan juga Bapak Budiarto. Di blok bawah ada Bapak Sutati, Pak Yatin, dan di blok D ada Bapak Haji Sarjono. Di klaster Aira Rivera dan juga Kuanta ada Bapak Saiku, Pak Wanto dan juga Bapak Sairozi. Sedangkan untuk penitipan hewan kurban kambing dan sapi ini kami buka H-2 Lebaran dengan ketentuan biaya atau infak untuk pemeliharaan, penyembelihan, pendistribusian dan operasional untuk hewan kambing sebesar 100.000 rupiah per ekor, untuk sapi 500.000 rupiah per ekor. Demikian informasi terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Informasi yang berikutnya mengharap kehadiran jamaah sekalian dalam kegiatan kajian akad pagi yang diselenggarakan oleh takmir Masjid Al-Azhar Permata Polri. Insyaallah kajian akan diisi oleh beliau Dr. Ki Haji Khairul Anwar MAG dengan tema kajian hadis Arba'in Nawawi. Pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari Ahad 18 Juni 2023. Adapun waktunya adalah ba'da jamaah sholat subuh. Informasi yang terakhir, yang bertindak sebagai khotib pada Jumat kali ini beliau Ustaz Salman Daryono SAG, dan bertindak sebagai imam sholat Jumat beliau Ustaz
Ustaz Haji Mariono Al-Hafidh. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وننشرهم على معالي الدين. رب اغفر لنا منك الخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا الحاضرون والمسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا الذين اتقوا الله اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita bersama-sama membayarkan puji syukur kita kehadiran Allah, yang mana Allah tak henti-hentinya memberikan kepada kita kenikmatan, kerahmatan. Allah selalu berikan kepada kita pertolongan ma'unah. Maka untuk itu sudah pantas dan patut kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tentunya dengan nikmat tersebut kita gunakan, kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bersyukur bi qalbi, syukur bil lisan, bi qaul alhamdulillah, dan syukur bil arkan dan perbuatan. Selawat salam mereka sejurkan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai guru kita, sebagai panutan kita, sebagai suri teladan bagi kita, sehingga kita berharap kita diakui menjadi umatnya, dan semoga kita diberikan syafaatnya lebih-lebih sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selaku khatib berwasiat pada diri saya pribadi khususnya dan umumnya para jamaah kaum muslimin, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti yang sebenarnya, yaitu takwa. Kita laksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini sudah diamanatkan oleh Allah kepada kita sebagai bekal hidup kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal di dalam kehidupan ini. Karena kita di dunia ini adalah seorang pengembara, maka Allah perintahkan untuk kita berbekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua ini mengharapkan satu kebahagiaan. Kita mengharapkan sebuah keselamatan. Keselamatan itu baik itu di dunia ini, terlebih nanti keselamatan, kebahagiaan di akhirat kita. Dan orang-orang yang akan mendapatkan sebuah keselamatan tersebut harus memiliki yang namanya hati yang bersih atau qalb salim. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Syu'ara, Allah mengatakan, inilah ketika sebuah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saudara-saudara kaum muslimin
Petikan doa dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau qalbin salim. As-Su'ara ayat 87 sampai 89. Dari ayat ini Allah memberikan kepada kita sebuah gambaran. Kalau kita ingin hidup bahagia, hidup selamat, jiwa kita, hati kita harus bersih. Bersih dari sifat-sifat yang sifat-sifat yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Maka jiwa kita, hati kita harus dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela, sifat hasad, sifat dengki, dan sifat-sifat yang Allah tidak kehendaki. Selanjutnya hati itu kita isi, hati kita hiasi dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah SWT, sifat-sifat yang alhamdulillah karim. Maka sebagai dasar yang pertama, kita harus bersihkan jiwa kita dari perasaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan Allah harus kita bersihkan pada diri kita. Kadang kehidupan kita lupa. Kita seringkali dihadapkan sebuah kehidupan, persoalan-persoalan kehidupan, sehingga kita sering mengagung-agungkan yang namanya harta, mengagung-agungkan namanya kedudukan dan sebagainya, sehingga kita lupa terhadap yang memberinya. Kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kesirikan kita bersihkan dalam hati kita. Kita tanamkan tauhid. Kita tanamkan bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat jemaah rahimakumullah, para ulama memberikan satu resep, memberikan sebuah gambaran bagaimana tentang kunci agar kita bisa meraih yang namanya ketenangan dan kelapangan hati ini. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah dan Rasulnya ini menjadi kunci yang pertama agar jiwa kita, agar hati kita lapang, agar hati kita tentram. Yang pertama adalah kita taat dan tunduk pada Allah serta Rasulnya. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat rahimakumullah, Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa, yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan padanya jalan keluar terhadap kerupukan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan Allah akan memberikan kepada kita rezeki, nikmat yang tidak kita sangka-sangka dari mana datangnya. Ini janji Allah pasti. Maka orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah tidak akan takut dimanapun dia berada, tidak akan takut miskin, tidak akan takut lapar, dan tidak akan takut terhadap hal-hal yang mengancam dirinya. Karena sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa inilah, maka Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita dilanda misalnya di dalam perusahaan kita dan pada persoalan, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik pada kita. Contoh pada waktu corona kemarin misalnya, Allah memang mencabut, artinya menghentikan jalan rezekinya.
namun Allah mengganti rezeki itu dari jalan yang lain. Ini sudah terbukti dan sudah nyata di hadapan kita. Saudara-saudara kaum muslimin sedang berjemaah rahimahullah, maka kuncinya adalah kita harus taat dan tunduk pada Allah serta mengikuti Rasulnya. Sedangkan yang kedua, agar hati kita tentram, agar hati kita tenang dan lapang. Yang kedua kuncinya adalah kita selalu zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya zikir itu akan membuat hati tentram, hati menjadi tenang, hati menjadi damai. Ini sudah terbukti dan ini pasti terbukti karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu dimanapun kita berada. Dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita sedang bekerja, dalam keadaan kita sedang beramai-ramai berkumpul dengan orang, maupun kita sedang sendirian. Zikir harus selalu kita tanamkan dalam hati kita. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat kepada Allah, maka jiwa kita, hati kita bertenang. Ulama sudah mengajarkan bagaimana tata cara kita berzikir. Allah dan Rasulullah juga memberikan kepada kita afdhalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Dan ada zikir-zikir yang lain, misalnya zikir Allah, Allah, Allah. Dalam ilmu tarekah sudah diajarkan bagaimana kita cara berzikir. Saudara-saudara kaum muslimin, saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Zikir harus mengingatkan kepada Allah, sehingga ketika ada suatu hal maka akan kembalikan kepada Allah. Jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan tenang, karena sebenarnya jiwa kita adalah nur dari Allah. Roh kita itu dari Allah SWT, dari nur Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita ketika kita dalam kesusahan, jiwa kita kembalikan, kita sambungkan kepada yang punya ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kunci yang ketiga yaitu adalah bertobat. Tobat merupakan salah satu kunci kita membersihkan diri terhadap kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang tidak salah. Pasti setiap diri pernah melakukan kesalahan walaupun kecil. Saudara-saudara muslimin, maka di dalam Islam cara membersihkan dosa, cara membersihkan kesalahan kita bukan dengan kita membayar, namun kita harus dengan bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat merasakan kepada kita ini merasa bersalah, mohon ampun kepada Allah, dan kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi pada hari kemudian. Dengan tobat nasuha ini, jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan ketika kita berbuat dosa, hati kita ini ibaratnya adalah sebuah kaca. Dan dosa itu ibarat debu yang selalu bisa menempel. Dari sedikit dan sedikit akan menempel semakin tebal. Nah, maka agar debu yang menempel pada kaca itu bersih, tidak semakin tebal, tidak semakin tebal, harus kita hapus ketika kita berbuat dosa. Ini malah kita sedang beristighfar kepada Allah SWT. Dengan istighfar ini Allah akan menghapuskan, akan menutup dosa-dosa kita. Insya Allah dengan istighfar Allah akan mengampuni dosa kita, sehingga jiwa kita akan tentram dan tenang. Untuk selanjutnya, kunci yang keempat agar jiwa kita tenang, hati kita damai, adalah kita memperdalam ilmu. Bahwa orang Islam telah diwajibkan talabul ilmi. Orang Islam diwajibkan untuk ilmu. Talabul ilmi muslimin, dan sebuah hadis yang demikian, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang
mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Maka wajib bagi kita untuk mencari ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas sekali, terutama adalah ilmu agama. Harus sekali. Kita dalam beribadah harus berdasarkan dengan ilmu. Tanpa ilmu, ibadah kita bisa sia-sia. Tanpa ilmu, kita tidak punya pandangan. Al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu akan mengantarkan kita pada sebuah kebenaran, pada sebuah namanya hakikat kebenaran. Maka kita selagi masih ada kemampuan, masih ada kita kesempatan, tuntutlah ilmu dimanapun kita berada. Ilmu kita cari, tidaklah pada usia, walaupun kita tua, usianya boleh dikatakan tidak anak-anak lagi, sudah dewasa, bahkan sudah lansia. Ilmu harus kita raih, karena wajib ilmu itu dari sejak lahir sampai kita sampai ke yang adalah kewajiban kita tetap untuk menuntut ilmu. Saudara-saudara kaum muslimin, saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kelima yang terakhir adalah kita saling tolong menolong terhadap sesama kita. Saudara-saudara kaum muslimin, saudara jemaah rahimahullah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla hajata." Bahwa barang siapa yang membantu hajat saudaranya, membantu hajat karena Allah Subhanahu wa taala terhadap saudaranya, saudara-saudara kita, tetangga kita, maka Allah akan membantu terhadap hajat kita. Ini ada sebuah hadis yang diberikan oleh Imam Ahmad. Ini Rasulullah memang demikian. Kita yakin ketika kita membantu orang, membantu tetangga kita yang kesulitan, yang kesusahan, maka insya Allah kesulitan kita juga akan dibantu oleh Allah. Jalannya tidak tahu dari mana Allah akan menolong kita. Namun ini adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, maka insya Allah orang lain pun akan berbuat baik pada diri kita. Saudara-saudara muslimin, maka menjadi kewajiban kita ketika kita menolong pada orang lain, dasarlah dengan ikhlasan dan dasarlah mengharapkan ridha Allah SWT. Maka dengan dasar ini jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan damai, dan hati kita termasuk hati-hati yang walaupun saling. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Demikian sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari 5 kunci untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati ini kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita ketika jiwa kita tenang, jiwa kita damai, kita menghadap Allah dengan hati yang lapang, hati yang damai, insyaallah kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Terutama bahagia di dunia, lebih nanti bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbir warham wa anta khairur rahimin. اللهم وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام الطيبة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك Alhamdulillah, alhamdulillah kullu wa ilayhi al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basir nadir wa siratul
qadir. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'ifatul hasanat wa kafatul mustajab wa kunna arzaqi tayyibat. Allahumma as'alna al bara' wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wa syaitan wal bihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yadhkurun wa yadhkurullaha 'inda dhikrikum washkuruhu wa dhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an